dan rapikan pakaian kalian yang merasa belum dirapikan. Minta kepada ketua kelasnya, silakan ini teman-temannya untuk membaca doa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Ratna, hadir Bu. Ica, Hadir Bu. Tami, Hadir Bu. Vera, Hadir Bu. Delima, Apa Bu? tidak ada keterangannya Kak. Tidak ada. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu terlebih dahulu akan menanyakan apa yang kalian ketahui tentang Utsman bin Affan. Tidak tahu. Ada yang tahu? Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan sahabat Utsman bin Affan. Ibu harap kalian mampu mengetahui tentang sifat yang dimiliki Utsman bin Affan serta kalian bisa melafazkan dalil dari sifat yang dimiliki Utsman bin Affan serta cara meneladani sifatnya dan dampak dari meneladani sifat Utsman bin Affan ini. Nah, Utsman bin Affan mempunyai nama asli yaitu Utsman bin Affan bin Asy'ah bin Umayyah bin Abdul Manaf. Beliau ini merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman mengenal Rasulullah melewati perantara Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini merupakan sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Jadi Utsman ini mengenal Rasulullah melalui Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Utsman ini terkenal dengan akhlak mulianya. Beliau sebelum memeluk Islam maupun sesudah memeluk Islam itu terkenal dengan karismatik dan akhlak mulianya. Oleh karena itu Rasulullah menikahkan kedua putrinya dengan Utsman bin Affan. Dari pernikahan tersebut Utsman mendapat julukan sebagai Dzunurain, artinya orang yang memiliki dua cahaya. Sampai penjelasan Ibu di sini ada yang paham? Oke, Ibu akan melanjutkan. Nah, adapun sifat utama yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ini adalah sifat ihsan, artinya sifat yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Ihsan secara bahasa adalah mendahulukan atau mengkhususkan, sedangkan secara istilah artinya mendahulukan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dimilikinya secara khusus diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yukashshifa nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baik. Coba kalian ikuti bacaan ibu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yukashshifa nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surah ini Allah memerintahkan kita untuk menghindari sifat kikir. Karena orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu menghindari sifat kikir. Adapun cara meneladani sifat ihsan ini, yang pertama kita selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Yang kedua, kita melakukan kebaikan itu berdasarkan rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Serta kita sesama manusia harus menumbuhkan sikap yang namanya cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu akan mendorong kita untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Nah, adapun dampak dari meneladani sifat ihsan ini, yang pertama kita akan terhindar dari yang namanya sifat egois dan rasa tamak serakah serta dari sifat kikir tersebut. Dan yang kedua, Allah akan memudahkan orang yang selalu melaksanakan sifat mendahulukan kepentingan orang lain. Allah akan memudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Nah, baik, di sini Ibu akan membagikan gambar. Silakan kalian cermati gambar tersebut dan buatlah pertanyaan mengenai apa saja yang bisa kalian dapatkan dari gambar yang telah saya berikan. Silakan kalian catat di buku catatan akidah akhlak kalian. Selanjutnya, Ibu juga akan membagi kalian beberapa kelompok. Silakan membuat kelompok dengan teman sebangkunya. Dan ini adalah buku akidah akhlak kelas 9. Buku yang saya bagikan itu silakan cari informasi hal-hal apa saja yang berkaitan dengan keteladanan sahabat Utsman bin Affan. Silakan kalian resum, catat di buku catatan akidah akhlak kalian. Waktunya sekitar 5 menit mulai dari sekarang. Tidak ada yang main dan sibuk sendiri ya, silakan kalian kerjakan. Dan gambar yang telah saya berikan tadi, silakan kalian cermati gambar tersebut serta catat informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan.
Yaya atau Ratna coba maju ke depan untuk mencontohkan bagaimana cara melakukan sifat ihsan atau mengganggukan kepentingan orang lain. Jadi gini Bu, saya punya uang, terus saya tahu kalau Ica belum sarapan di rumah. Jadi uang saya kasihkan ke Ica. Terus karena Ica membutuhkan daripada saya. Ya. Sampai di sini ada yang paham? Cara melaksanakan sifat ihsan? Paham? Tepuk tangan untuk Ratna. Selanjutnya Ibu minta satu orang lagi, coba Vera maju ke depan, contohkan cara menghadapi sifat ihsan ini. Jadi gini Bu, kan saya punya 2 pulpen dan saya tahu bahwa Salmi itu nggak punya pulpen, jadi saya kasihkan pulpen saya 1 ke dia. Karena Salmi lebih memerlukan daripada saya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Vera. Nah, begitulah contoh cara meneladani sifat ihsan. Dari contoh tersebut kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada saya. Lanjutkan pekerjaan kalian tadi, waktunya masih sekitar 3 menit. Silakan kalian resume hal-hal penting yang terkait dengan teladanan sahabat Utsman bin Affan. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Baik, waktunya selesai. Ibu minta kepada perwakilan dari kelompok 1 yaitu kelompok Vera, silakan maju ke depan perwakilannya untuk membacakan hasil resume yang telah kalian buat. Maju sendiri atau bagaimana? Maju berdua boleh, maju sendiri boleh. Silakan. Ihsan secara bahasa bermakna mendahulukan atau mengkhususkan. Secara istilah, ihsan adalah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri pada suatu yang bermanfaat baginya dan memberikan
memberikannya pada orang lain. Cara meneladani sifat ihsan. Yang pertama, dengan cara orang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, dengan cara melakukan kebaikan kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan cara menumbuhkan rasa cinta antara sesama makhluk serta tidak egois sehingga Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan Ratna. Adapun dampak yang terjadi dari orang yang meneladani sifat ihsan ialah 1. Membantu meringankan beban orang lain. 2. Terhindar dari sifat kikir dan egois. 3. Seseorang yang memiliki sifat ihsan dan sifat dermawan, maka dia akan disayangi banyak orang. 4. Orang yang memiliki sifat ihsan dan dermawan, maka dimudahkan urusannya di dunia serta dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Baik, tepuk tangan untuk Ratna dari kelompok 2. Selanjutnya diminta kepada Ika. Coba presentasikan hasil yang kamu dapat. Sedangkan dermawan adalah memberikan sesuatu yang banyak dengan menyisakan sedikit untuk dirinya atau menyisakan bersama dengan diberikan. Oleh karena itu kedudukannya lebih tinggi derajat ihsan daripada dermawan. Tepuk tangan untuk Ica. Dan Ibu akan mengulas sedikit mengasih informasi bahwasanya dari beberapa kelompok Ibu kasih apresiasi untuk kelompok Pera. Silakan tangan. Dari tadi Ibu cukup merasa heran kenapa Ratna menyebutkan sifat dermawan. Merasa ada dia mungkin ada tidak pahaman, ya. Ibu minta minggu depan kalian bekerja kelompok itu secara bersama-sama mengerjakannya, jangan satu mengerjakan satunya tidak. Nah, dari coba Ibu minta kepada Pera sebutkan 2 dampak dari meneladani sifat ihsan itu. Coba bacakan dampaknya apa saja. membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, terhindar dari sifat kikir dan egois. Tangan untuk Pera. Baik, Ibu akan menunjukkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bahwasanya Utsman bin Affan ini merupakan khulafaur rasyidin atau orang yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Beliau ini merupakan khulafaur rasyidin nomor 3 setelah wafatnya Umar bin Khattab. Utsman mendapat julukan dunia lain. Karena mendapatkan julukan dunia lain ini berdasarkan beliau itu menikahi 2 putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah menikahkan Utsman dengan kedua putrinya? Karena menurut Rasulullah Utsman ini memiliki sifat yang mulia. Salah satu sifat yang mulia itu sifat ihsan, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Utsman ini orang yang berhak atas firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 9 sebagaimana yang telah Ibu bacakan surahnya tadi. Nah, adapun dampak dari meneladani sifat ihsan itu yaitu kita salah satunya terhindar dari sifat egois, terhindar dari yang namanya kekikiran, dan Allah akan selalu mengasih kesempurnaan, mengasih jalan untuk orang yang selalu
mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Yang kedua, kita harus melakukan kepentingan tersebut dengan rasa ikhlas, karena dengan rasa ikhlas tersebut kita akan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta tidak mencintai yang namanya kemewahan dunia. Dengan begitu akan mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan. Salah satu berbuat kebaikan yaitu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Nah, ibu minta kepada kalian, silakan minggu depan kalian kerjakan tugas halaman 94 tentang kitab Usman bin Affan ini, dan silakan kalian baca buku halaman 164 tentang keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib, karena sebelum memulai pembelajaran minggu depan ibu akan meminta kalian untuk menginformasikan hal apa saja yang telah kalian dapatkan dari buku bacaan yang telah kalian baca. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri, ibu mau bertanya, Cila Ratna, dari sekian yang telah kamu ketahui, bagaimana cara melayani sifat ikhsan itu? Sebutkan minimal 3. Pertama, dengan cara orang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Kedua, dengan cara melakukan kebaikan kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah. Yang Menurut ibu cukup ini mintanya 1, 3. Tangan untuk Ratna. Minggu depan jangan lupa belajar ya. Selanjutnya ibu minta kepada ketua kelasnya pimpin baca doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa